your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Jairo Riedewald buka peluang dinaturalisasi. Potensi tambahan kuat untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia, menjadi sorotan publik sepak bola tanah air setelah kabar mengenai keterbukaannya untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia mencuat pada Februari 2024. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan atau bek tengah ini saat ini memperkuat Royal Antwerp di Liga Pro Belgia, setelah sebelumnya pernah tampil di beberapa klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Peluang bagi Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia tentu menjadi angin segar bagi PSSI dan para pendukung timnas. Dengan pengalaman yang cukup panjang di level kompetisi Eropa, Riedewald bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda, khususnya dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Ia adalah pemain yang dikenal serbaguna dan dapat bermain di berbagai posisi di lini belakang, mulai dari bek tengah hingga gelandang bertahan. Pemain berusia 28 tahun ini mengawali karir profesionalnya di Ajax Amsterdam, di mana ia menjadi bagian dari tim utama pada usia yang cukup muda dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Di Ajax, Riedewald mendapat banyak kesempatan untuk bermain di berbagai kompetisi bergengsi, termasuk Eredivisie dan Liga Eropa UEFA. Ia menjadi salah satu pemain muda yang dianggap potensial di Ajax, terutama karena kemampuannya dalam membaca permainan, kecerdasan taktis, serta kemampuannya untuk bermain di beberapa posisi yang berbeda. Dari Ajax, ia kemudian pindah ke Inggris dan bergabung dengan Crystal Palace pada tahun 2017. Selama bermain di Premier League bersama Crystal Palace, Jairo Riedewald menjadi pemain yang diandalkan di lini tengah dan pertahanan. Meskipun tidak selalu menjadi starter, Riedewald mampu menunjukkan kontribusi penting ketika diberi kesempatan, dengan kelebihannya dalam bertahan dan kemampuan menguasai bola di lini tengah. Setelah beberapa tahun di Crystal Palace, ia kemudian melanjutkan karirnya dengan pindah ke Royal Antwerp, di mana ia kini bermain di Liga Pro Belgia. PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan merekrut pemain-pemain keturunan yang memiliki pengalaman di level tinggi sepak bola Eropa. Jairo Riedewald, dengan darah Indonesia yang dimilikinya, dianggap sebagai salah satu kandidat yang memiliki potensi besar untuk menambah kedalaman dan kualitas di skuad Garuda. Kabar mengenai keterbukaan Riedewald untuk membela Indonesia membuat PSSI segera merespons dengan langkah-langkah konkret untuk memulai proses naturalisasi. Menurut beberapa laporan, Jairo Riedewald merasa terhubung dengan warisan budaya Indonesia yang ia dapatkan dari keluarganya. Ia disebut-sebut merasa antusias dengan kemungkinan untuk membela timnas Indonesia, terutama setelah melihat perkembangan dan upaya PSSI dalam membangun tim nasional yang kompetitif di level Asia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa pihaknya terus mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk memperkuat timnas Indonesia, termasuk dengan menggaet pemain keturunan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar bagi tim. Kami melihat Jairo Riedewald sebagai salah satu pemain yang bisa membawa dampak signifikan bagi tim. Pengalaman bermain di Premier League dan liga top lainnya menjadikan dia salah satu kandidat kuat yang akan membantu memperkuat timnas Indonesia, ungkap Thohir. Jairo Riedewald adalah pemain yang memiliki kemampuan bertahan yang mumpuni, baik dalam duel 1 lawan 1 maupun dalam menjaga posisi. Sebagai gelandang bertahan, ia mampu memotong aliran bola lawan dan memberikan perlindungan yang solid untuk lini pertahanan. Selain itu, ia juga memiliki kualitas dalam penguasaan bola, yang memungkinkan tim untuk membangun serangan dari lini belakang. Pengalamannya bermain di kompetisi papan atas seperti Eredivisie, Premier League, dan Liga Pro Belgia menjadikan Riedewald salah satu pemain yang memiliki wawasan taktis yang luas. Ia paham bagaimana menghadapi tekanan dari tim-tim yang memiliki kualitas serangan tinggi, serta memiliki ketenangan dalam situasi sulit. Dengan kemampuannya tersebut, Riedewald bisa menjadi sosok kunci dalam membantu timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Di timnas Indonesia, Riedewald diharapkan dapat mengisi peran gelandang bertahan atau bek tengah yang selama ini menjadi posisi penting dalam strategi pelatih Shin Tae-yong. Dengan gaya permainan yang mengandalkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, sosok seperti Riedewald akan sangat berharga dalam menjaga keseimbangan tim.
Ia bisa memberikan stabilitas di lini tengah, serta membantu memperkuat pertahanan ketika tim menghadapi serangan balik lawan. Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melalui putaran ketiga dengan hasil yang cukup baik, termasuk menahan imbang Arab Saudi dan Australia, timnas Garuda kini dihadapkan dengan tantangan yang lebih besar di putaran selanjutnya. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Jairo Riedewald tentu akan sangat membantu dalam upaya Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Pelatih Shin Tae-yong telah melakukan banyak perubahan positif dalam tubuh timnas Indonesia, terutama dengan fokus pada peningkatan fisik dan taktik. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot, Maes Hilgers, dan kemungkinan Jairo Riedewald akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad. Dengan kemampuan Riedewald untuk bermain di beberapa posisi berbeda, Shin Tae-yong memiliki fleksibilitas taktis yang lebih besar dalam menghadapi berbagai skenario di lapangan. Dalam beberapa kesempatan, Tae-yong menekankan pentingnya memiliki pemain yang memiliki pengalaman di level kompetisi tinggi. Hal ini penting agar para pemain Indonesia bisa belajar dan beradaptasi dengan tekanan di level internasional. Kehadiran Jairo Riedewald bisa memberikan pengalaman yang berharga bagi pemain muda kita. Dia bisa menjadi mentor dan membantu mereka untuk berkembang, ujar Shin Tae-yong. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Jairo Riedewald ini mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap agar proses naturalisasi bisa segera dilakukan, mengingat semakin dekatnya jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggemar sepak bola di media sosial menyuarakan dukungan mereka dan berharap agar Riedewald dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Jairo Riedewald, pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Royal Antwerp, membuka peluang untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kualitas yang ia miliki, Riedewald dianggap bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Garuda, terutama dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemampuannya untuk bermain di beberapa posisi berbeda memberikan fleksibilitas taktis yang dibutuhkan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam meracik strategi tim. Kehadiran Riedewald di timnas Indonesia diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan dan memberikan stabilitas di lini tengah, yang sangat diperlukan dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi. Para penggemar sepak bola Indonesia menyambut kabar ini dengan antusiasme tinggi dan berharap proses naturalisasi dapat segera terrealisasi, sehingga Riedewald bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia. Jayden Osterwolde dapat tawaran naturalisasi dari PSSI, siap bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Jayden Osterwolde kini sedang hangat diperbincangkan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Bek tangguh yang saat ini memperkuat Parma FC di Serie B Italia tersebut dikabarkan telah menerima tawaran naturalisasi dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tawaran ini menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda, yang akan menghadapi tantangan besar di fase kualifikasi berikutnya. Jayden Osterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia, dikenal sebagai bek kiri yang tangguh dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Pemain berusia 22 tahun ini telah menorehkan karir yang cukup cemerlang di Eropa, membuatnya menjadi salah satu kandidat ideal untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia di masa mendatang. Tawaran dari PSSI tersebut tentu diharapkan dapat segera terrealisasi, mengingat pentingnya kehadiran pemain-pemain dengan kualitas Eropa di skuad Merah Putih. Jayden Osterwolde lahir pada 26 April 2001 di Zwolle, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, di mana ia menunjukkan kemampuan bertahannya yang solid dan konsistensi dalam bermain. Pada 2020, ia resmi dipromosikan ke tim utama FC Twente dan mencuri perhatian dengan penampilannya di Eredivisie. Kemampuan Osterwolde dalam bertahan, kecepatan, dan kemampuannya dalam mendukung serangan dari sayap kiri membuatnya menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Pada 2022, Parma FC, salah satu klub bersejarah di Italia,
Merekrutnya dengan harapan dapat memanfaatkan potensi besarnya untuk membantu tim kembali ke Serie A. Di Parma, Jayden menjadi pemain kunci dalam skema permainan klub dan terus menunjukkan perkembangan pesat sebagai bek modern yang bisa menyerang dan bertahan dengan sama baiknya. Sebagai seorang pemain bertahan, Oosterwolde dikenal memiliki kemampuan fisik yang kuat, disiplin dalam bertahan, serta keterampilan dalam melakukan overlap untuk mendukung serangan dari sisi kiri. Hal ini membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan sepak bola modern yang mengandalkan bek sayap dalam membangun serangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan telah menyatakan bahwa pihaknya sedang mencari cara untuk memperkuat timnas Indonesia demi mencapai target besar. Salah satunya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah berhasil membawa beberapa pemain keturunan seperti Mees Hilgers dan Elkan Bagot, PSSI kini mengincar Jayden Oosterwolde untuk memperkuat sektor kiri pertahanan. Jayden Oosterwolde adalah pemain bertalenta yang memiliki pengalaman bermain di level kompetitif di Eropa. Kami melihat bahwa ia memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia, dan saat ini kami sedang melakukan pendekatan untuk memulai proses naturalisasi, ujar Erick Thohir dalam wawancara dengan media lokal. Dengan kehadiran Oosterwolde, Indonesia akan mendapatkan peningkatan kualitas di sektor pertahanan kiri, yang selama ini menjadi titik lemah saat menghadapi serangan cepat dari lawan. Kemampuan Jayden dalam bertahan dan menyerang diakini dapat membantu skuad Garuda lebih kompetitif di kancah Asia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola, dan PSSI telah melakukan langkah-langkah ini dengan tujuan meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mampu menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, yang menunjukkan potensi besar dari skuad Garuda. Namun, untuk dapat bersaing di level yang lebih tinggi dan lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik dengan kehadiran pemain-pemain yang memiliki pengalaman internasional. Proses naturalisasi Jayden Oosterwolde dianggap sebagai langkah tepat, terutama karena Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di babak keempat kualifikasi. Kehadiran Oosterwolde akan memberikan variasi taktik bagi pelatih Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan fleksibel dan strategi yang adaptif. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Jayden, Shin Tae-yong dapat lebih leluasa dalam mengatur formasi dan skema permainan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Menanggapi tawaran naturalisasi dari PSSI, Jayden Oosterwolde tidak menutupi rasa tertariknya untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara singkat dengan media Italia, Oosterwolde menyatakan bahwa ia merasa bangga memiliki darah keturunan Indonesia dan sangat antusias dengan kemungkinan untuk bisa membela timnas Garuda. Saya sangat tertarik dengan ide bermain untuk timnas Indonesia. Itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk negara leluhur saya jika kesempatan itu datang, ujar Oosterwolde. Pernyataan ini tentu menjadi kabar gembira bagi penggemar sepak bola Indonesia yang mengharapkan hadirnya pemain-pemain keturunan berkualitas dalam skuad nasional. Oosterwolde menambahkan bahwa ia sudah mengetahui perkembangan sepak bola Indonesia dan bagaimana dukungan fanatik dari para supporter terhadap timnas. Hal ini semakin memotivasinya untuk dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi di lapangan. Bagi Jayden, bermain untuk Indonesia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang hubungan emosional dengan akar budayanya. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Setelah berhasil melalui babak sebelumnya dengan baik, Indonesia kini akan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan membutuhkan performa maksimal dari semua pemain. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Jayden Oosterwolde akan sangat penting untuk memastikan lini pertahanan Indonesia dapat bertahan dari serangan-serangan tajam lawan. Parma FC, klub tempat Oosterwolde bermain saat ini, juga memberikan dukungan penuh untuk Jayden jika ia memilih untuk membela timnas Indonesia. Pelatih Parma menyatakan bahwa pengalaman bermain di level internasional akan sangat membantu perkembangan Jayden sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar. Kami selalu mendukung pemain kami untuk mendapatkan pengalaman bermain di level internasional. Jika Jayden memilih untuk membela timnas Indonesia, itu akan menjadi langkah besar dalam karirnya dan kami sangat mendukung keputusannya, ujar pelatih Parma dalam sebuah konferensi pers. Tawaran naturalisasi dari PSSI kepada Jayden Oosterwolde menjadi langkah strategis dalam memperkuat timnas Indonesia jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di Eropa,
Oosterwolde diharapkan dapat menjadi tambahan yang signifikan di sektor pertahanan kiri timnas Indonesia. Kehadirannya akan membantu memperkuat lini belakang Indonesia dan memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang. Proses naturalisasi Jayden Oosterwolde kini dinantikan oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia, yang berharap bahwa pemain keturunan ini dapat segera menjadi bagian dari skuad Garuda dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di pentas internasional. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan antusiasme yang besar dari publik, Jayden Oosterwolde diharapkan menjadi salah satu kunci sukses Indonesia menuju impian besar tampil di Piala Dunia 2026. Kevin Dix kirim kode naturalisasi jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix, bek sayap kelahiran Belanda yang kini memperkuat FC Copenhagen, memberikan isyarat yang menghebohkan dunia sepak bola Indonesia. Pemain yang pernah membela klub-klub besar Eropa seperti Fiorentina dan Feyenoord ini tampaknya tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa wawancara dan aktivitas di media sosial, Dix secara tidak langsung memberikan sinyal ketertarikannya untuk dinaturalisasi, dan ini menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kehadiran Kevin Dix akan menjadi tambahan signifikan bagi timnas Indonesia yang kini tengah berjuang keras untuk dapat melaju ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa dan gaya bermainnya yang fleksibel sebagai bek sayap maupun wingback, Dix diharapkan bisa menambah kedalaman skuad dan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Dix memulai karir sepak bolanya bersama Vitesse Arnhem di Eredivisie, liga tertinggi Belanda, sebelum kemudian bergabung dengan Fiorentina di Serie A Italia. Setelah beberapa musim di Eropa dan pengalaman bermain bersama beberapa klub besar, Dix kini bermain di FC Copenhagen, salah satu klub paling sukses di Denmark. Pengalamannya bermain di berbagai liga Eropa ini menjadi bukti kualitas dan daya saing yang dimilikinya. Sebagai pemain, Kevin Dix dikenal dengan kemampuan bertahan yang solid serta kemampuannya dalam membantu serangan. Dia adalah tipe bek sayap modern yang tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga aktif memberikan kontribusi di lini depan. Dengan kecepatan, stamina yang tinggi, dan ketepatan dalam melepaskan umpan silang, Dix kerap menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Gaya bermain yang agresif dan kemampuan untuk mengisi berbagai posisi di sektor pertahanan membuatnya menjadi salah satu pemain yang diincar oleh banyak tim, termasuk timnas Indonesia. Isyarat yang diberikan oleh Kevin Dix soal kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia tentu menjadi kabar baik bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Mengingat saat ini timnas Indonesia tengah membutuhkan pemain-pemain dengan pengalaman internasional untuk menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia, kehadiran Dix bisa menjadi solusi dalam memperkuat lini belakang dan menjaga keseimbangan tim. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Kevin Dix muncul setelah beberapa wawancara di mana Dix menyatakan ketertarikannya terhadap Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dirinya memiliki hubungan dengan Indonesia melalui garis keturunan keluarga. Hal ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia mulai berharap bahwa Dix dapat segera bergabung dengan timnas Garuda dan menjadi salah satu pilar pertahanan dalam upaya Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain melalui wawancara, Dix juga terlihat memberikan sinyal melalui media sosial. Ia kerap menyukai unggahan terkait timnas Indonesia dan memberikan komentar-komentar yang menunjukkan dukungan terhadap skuad Garuda. Interaksi ini tentu saja menimbulkan spekulasi lebih lanjut di kalangan netizen dan pengamat sepak bola, yang menganggap hal ini sebagai indikasi kuat bahwa Dix siap menjalani proses naturalisasi. Kehadiran Kevin Dix tentunya akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini berada dalam grup yang sulit, dengan lawan-lawan seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara kuat lainnya di Asia yang dikenal memiliki kualitas permainan yang baik dan serangan cepat. Dalam situasi seperti ini, seorang pemain dengan pengalaman Eropa seperti Dix akan sangat membantu. Sebagai seorang bek yang dapat bermain di kedua sisi, Dix juga memberikan fleksibilitas lebih bagi timnas Indonesia. Ia dapat dimainkan baik di posisi bek kanan maupun kiri,
tergantung kebutuhan dan strategi yang diterapkan. Fleksibilitas ini akan sangat berguna bagi Shin Tae-yong, yang kerap merotasi pemain untuk menghadapi berbagai taktik lawan. Dengan Kevin Dix di dalam skuad, pelatih memiliki lebih banyak opsi untuk menyesuaikan formasi dan gaya permainan dalam setiap pertandingan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut positif perkembangan terkait kemungkinan bergabungnya Kevin Dix. Shin Tae-yong, yang sudah membawa banyak perubahan positif dalam gaya bermain Timnas Indonesia, selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas tim dan mendatangkan pemain-pemain dengan pengalaman internasional adalah salah satu strategi utamanya. Jika Kevin Dix bergabung, itu akan menjadi dorongan besar bagi tim ini. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa di Eropa dan memiliki gaya bermain yang sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kami berharap proses naturalisasi berjalan lancar dan Kevin dapat bergabung dengan kami di waktu yang tepat, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Shin Tae-yong juga berharap bahwa kehadiran pemain-pemain seperti Kevin Dix akan memberikan dampak positif tidak hanya di atas lapangan, tetapi juga di luar lapangan, dengan memberikan motivasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan bermimpi tampil di level tertinggi. Kita butuh pemain-pemain yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, dan saya yakin Kevin Dix adalah salah satunya, ditambah Shin Tae-yong. Meski isyarat yang diberikan Kevin Dix sangat positif, proses naturalisasi bukanlah hal yang instan. PSSI, bersama pihak-pihak terkait, harus memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan administrasi dapat diselesaikan tepat waktu agar Dix bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi mendatang. Proses ini melibatkan banyak tahapan, termasuk pengurusan kewarganegaraan dan persetujuan dari otoritas terkait, yang tentunya membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menegaskan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix akan menjadi prioritas utama agar sang pemain dapat segera memperkuat timnas. Kami melihat potensi besar pada Kevin Dix. Kehadirannya akan memberikan nilai tambah bagi tim ini, terutama dalam menghadapi putaran berikutnya di kualifikasi. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar proses naturalisasinya berjalan lancar dan cepat, ujar Erick Thohir. Meski demikian, PSSI juga menyadari tantangan dalam proses ini, terutama terkait dengan waktu yang semakin dekat dengan round 4 kualifikasi. Jika proses naturalisasi bisa diselesaikan dalam waktu dekat, maka Dix dapat langsung bergabung dalam pemusatan latihan dan beradaptasi dengan pemain lain sebelum pertandingan penting melawan lawan-lawan kuat di grup. Antusiasme publik terhadap kemungkinan bergabungnya Kevin Dix dengan Timnas Indonesia tidak hanya terlihat di media sosial, tetapi juga dalam pemberitaan di berbagai media olahraga. Para pendukung Timnas berharap bahwa dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Dix, Indonesia akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi dan memberikan perlawanan yang sengit terhadap tim-tim raksasa Asia. Dix diharapkan tidak hanya menjadi pemain yang berkontribusi di atas lapangan, tetapi juga menjadi pemimpin bagi pemain-pemain muda Indonesia. Kehadirannya dapat memberikan inspirasi bagi para pemain muda untuk berlatih lebih keras dan bermimpi bermain di level yang lebih tinggi, baik di Eropa maupun untuk Timnas Indonesia. Pascal Struij resmi dinaturalisasi, siap perkuat Timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 fase grup C. Kabar menggembirakan datang dari tim nasional Indonesia. Pascal Struij, bek tangguh yang kini bermain untuk Leeds United di Premier League, telah resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat Timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C. Setelah menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia kini mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang dengan kehadiran Struij, yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menjaga pertahanan Garuda. Laga melawan Bahrain yang akan digelar di Bahrain National Stadium ini menjadi salah satu penentu bagi Indonesia untuk terus menjaga asa melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Pascal Struij sebagai bagian dari skuad menjadi angin segar, terutama mengingat tantangan yang akan dihadapi dalam melawan serangan cepat dan fisik dari tim Bahrain. Pascal Struij adalah pemain kelahiran Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, namun memiliki darah keturunan Indonesia. Sejak beberapa waktu lalu,
Struij telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Garuda, dan setelah proses naturalisasi yang berlangsung beberapa bulan, kini Struij resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi Struij tidak hanya menjadi tambahan kekuatan teknis, tetapi juga merupakan simbol dari ambisi Indonesia untuk membangun tim yang lebih kompetitif di level internasional. Struij dikenal sebagai bek tengah yang memiliki fisik kuat dengan tinggi badan mencapai 190 cm. Ia juga memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik dari lini belakang, yang membuatnya menjadi salah satu pemain bertahan modern yang diidamkan oleh banyak pelatih. Di Leeds United, Struij kerap dipercaya mengisi posisi inti dan telah tampil dalam banyak laga Premier League menghadapi para penyerang terbaik di dunia. Kehadirannya di timnas Indonesia jelas akan meningkatkan soliditas lini belakang. Dengan pengalamannya menghadapi lawan-lawan yang bermain di level tertinggi di Inggris, Struij membawa kualitas dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan dari tim-tim sekelas Bahrain. Kemampuan membaca permainan, tackle yang bersih, serta kekuatan duel udara yang dimiliki oleh Struij diharapkan dapat memberikan dimensi baru bagi lini pertahanan Indonesia. Proses naturalisasi Pascal Struij merupakan bagian dari upaya PSSI untuk terus memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Keputusan untuk membawa Struij ke dalam skuad Garuda didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat lini belakang yang seringkali menjadi titik lemah dalam pertandingan-pertandingan penting. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan naturalisasi Pascal Struij. Kami sangat senang dengan kehadiran Pascal di timnas Indonesia. Dia adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa, dan dengan pengalamannya di Premier League, kami yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi timnas, terutama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting seperti laga melawan Bahrain ini, ujar Erick Thohir. Proses naturalisasi ini juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam upaya mencapai target ambisius, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan semakin ketatnya persaingan di level Asia, penambahan pemain dengan pengalaman dan kualitas tinggi seperti Struij akan sangat membantu timnas Indonesia dalam meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Timnas Indonesia datang ke laga kontra Bahrain dengan modal kepercayaan diri yang tinggi setelah berhasil menahan imbang dua tim unggulan di grup C, yaitu Arab Saudi dan Australia. Kedua hasil imbang ini tidak hanya memberikan poin penting bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa tim Garuda mampu tampil kompetitif melawan tim-tim kuat yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi. Kehadiran Struij dalam pertandingan melawan Bahrain ini diharapkan akan semakin memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dengan kombinasi antara pemain yang sudah ada dan kehadiran Struij, timnas diharapkan dapat mengimbangi permainan Bahrain, terutama dalam menghadapi serangan yang memanfaatkan kecepatan dan fisik para pemain mereka. Laga melawan Bahrain merupakan salah satu laga penentu di grup C, di mana setiap poin sangat berarti bagi timnas Indonesia dalam menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Bahrain dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan transisi cepat dan serangan balik yang mematikan. Mereka juga memiliki keunggulan dalam duel-duel fisik yang kerap menjadi tantangan bagi tim lawan. Dalam pertandingan ini, peran Pascal Struij akan sangat krusial. Sebagai pemain yang berpengalaman di liga top seperti Premier League, Struij memiliki kemampuan untuk mengorganisasi lini pertahanan, menjaga formasi tetap rapi, dan memimpin rekan-rekannya di lapangan. Dia juga memiliki keunggulan dalam menghadapi bola-bola udara, yang akan sangat berguna dalam mengantisipasi tendangan sudut dan situasi bola mati lainnya yang menjadi andalan Bahrain. Pelatih Shin Tae-yong menyambut positif kehadiran Struij. Dalam sesi latihan terakhir, Struij terlihat langsung beradaptasi dengan baik dengan pemain lainnya dan menunjukkan kualitas yang ia bawa dari pengalamannya di Eropa. Shin Tae-yong berharap kehadiran Struij akan membantu tim dalam menjaga pertahanan tetap kokoh dan memberikan lebih banyak opsi saat transisi dari bertahan ke menyerang. Pascal adalah pemain yang memiliki kemampuan teknik dan pengalaman tinggi. Dengan kehadirannya, kami berharap dapat tampil lebih solid di lini belakang, terutama dalam menghadapi Bahrain yang memiliki serangan-serangan cepat, ujar Shin Tae-yong. Pascal Struij resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam laga penting melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C. Kehadirannya memberikan tambahan kekuatan dan kualitas di lini pertahanan, yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan dari Bahrain yang dikenal memiliki serangan cepat dan fisik. Dengan modal dua hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, serta kehadiran Struij yang membawa pengalaman dari Premier League,
timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup baik untuk meraih hasil positif dalam laga kontra Bahrain. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Struij sebagai bagian dari timnas Garuda, dan juga menjadi penentu penting bagi Indonesia dalam menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, ditambah dengan kerja keras dan determinasi para pemain di lapangan, diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik dan terus melangkah lebih jauh di kualifikasi ini.